Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amin yang kali ini akan menyampaikan materi PPKN KD 3.1 tentang sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Maka dari itu, silahkan diperhatikan penjelasan dari Amin, semoga bermanfaat. Anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kali ini kita akan bahas tentang contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Untuk yang pertama, kalian harus tahu sikap apa saja yang tidak sesuai dengan sila yang pertama. Intinya, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila pertama adalah sikap-sikap yang bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, sehingga nanti dalam kehidupan bermasyarakat atau saat berada di rumah kalian harus menghindarinya ya. Contoh yang pertama, nah bisa kalian lihat di situ ada gambar orang yang sedang sholat, tetapi tiba-tiba ada suara HP yang berdering. Jelas di sini akan memecah konsentrasi dari orang yang sedang sholat ya. Maka dari itu, hal tersebut bertentangan dengan sila yang pertama, sehingga pada saat sholat diharapkan atau dibiasakan kita mematikan handphone terlebih dahulu atau mematikan sinyalnya ya. Selain itu, mengganggu teman yang sedang berdoa juga termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila yang pertama. Masih ingat kan sila pertama bunyi apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang kedua, tidak menghormati teman yang berbeda agama. Di sini, apabila kita suka mengolok-olok teman yang berbeda agama, tidak menghormatinya, maka termasuk sikap yang bertentangan dengan sila pertama. Contoh yang ketiga, memaksa teman untuk pindah agama. Mengganggu saat berdoa saja tidak boleh, apalagi memaksa teman untuk pindah agama. Jadi jika kalian memiliki teman yang berbeda agama, maka kalian wajib menghormatinya. Tidak boleh kalian, meskipun agama Islam adalah agama yang paling benar menurut Al-Quran, tetapi sebagai warga negara Indonesia kalian dilarang atau tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Contoh yang keempat, hanya mau berteman dengan tetangga yang seiman saja. Ini juga contoh yang tidak tepat atau bertentangan dengan sila pertama. Sedangkan yang kelima, yang E, membunyikan petasan saat ada umat agama lain menjalankan ibadah. Nah, ini jelas bertentangan sekali dengan sila pertama ya, karena kita mengganggu agama lain atau umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Untuk bagian yang kedua, yaitu contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira sikap apa saja ya yang tidak sesuai dengan sila kedua? Yang pertama, bersikap semena-mena pada adik. Nah, kalian pasti sering kan saat berada di rumah, apabila punya adik, pasti banyak yang suka bertengkar. Kakaknya tidak mau mengalah. Nah, itu sebenarnya sikap yang perlu
dihindari karena sudah tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Contoh yang kedua, enggan membantu pekerjaan orang tua. Ini juga termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila yang kedua, karena kalian membiarkan rumah berantakan, orang tua sampai kerepotan, ya, sehingga sikap kemanusiaannya menjadi hilang. Yang ketiga, hanya mau berteman dengan teman yang kaya saja. Untuk yang keempat, tidak peduli dengan korban bencana. Kalian tahu bahwa jika ada korban bencana, kita hendaknya membantu sebagai wujud pengamalan sila yang kedua. Nah, di sini jika kita tidak peduli dengan korban bencana, maka sikap yang kita lakukan tidak sesuai dengan sila yang kedua. Yang kelima, perhatikan gambar berikut. Di situ ada orang tua yang berdiri, sedangkan anak-anak muda malah asik bermain HP, duduk di angkutan umum. Nah, ini merupakan contoh sikap yang tidak baik, sehingga bertentangan dengan sila kedua, yaitu apa? Tidak memberikan kesempatan pada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Selain itu, kadang ada juga orang yang hamil. Ada orang hamil dibiarkan berdiri, sedangkan yang masih muda duduk dan bermain HP atau ngobrol dengan teman sebelahnya. Hal ini perlu kalian tinggalkan ya, jangan ditiru. Kasihan kan orang tua atau orang hamil capek berdiri, kalian malah asik duduk. Untuk contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga atau Persatuan Indonesia, antara lain yang pertama, sering berkelahi dengan adik atau kakak atau tetangga. Dengan perkelahian, maka akhirnya apa? Rasa persatuan akan hilang, rasa persaudaraan akan lenyap. Maka harus hindari ya. Yang kedua, berbicara dengan teman saat mengikuti upacara bendera. Ini banyak sekali dilakukan anak-anak yang belum sadar atau belum memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Padahal fungsi dari upacara bendera adalah untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada negara. Maka jangan dilakukan ya saat upacara bendera dengan cara mengobrol sendiri atau ngobrol dengan temannya. Yang ketiga, itu ada tulisan hoax. Hoax adalah berita bohong. Nah, ini yang sering marak terjadi saat ini. Apalagi di media sosial, mudah sekali menyebarkan. Nah, pesan Pak Min, kalian jangan mudah untuk menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, ya, karena ini tidak sesuai dengan sila ketiga. Karena apa? Akibat dari suka menyebarkan berita bohong adalah akan memecah rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, ikut tawuran antar pelajar. Apalagi ini, kalian sebagai generasi penerus tugasnya hanya belajar. Kalau tawuran, maka yang terjadi adalah pasti akan ada yang terluka, akan muncul sifat dendam. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan masyarakat kita. Jika sering berkelahi, tidak punya rasa persatuan, maka kita akan mudah terpecah belah. Yang kelima, enggan membantu teman saat piket. Hal ini juga mengakibatkan perselisihan nantinya, ya. Sehingga pada saat teman kalian ada yang piket, sebagai rekan piket, kalian harus tetap ikut membantu. Untuk contoh sikap
yang tidak sesuai dengan sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan antara lain. Nah, di situ ada orang sedang berpendapat ya. Nah, di sini dalam bermusyawarah atau rapat atau berpendapat, maka kalian tidak boleh menyela pembicaraan teman yang sedang berpendapat. Yang jelas, untuk contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat itu berhubungan dengan kegiatan musyawarah atau kegiatan rapat yang melibatkan pendapat banyak orang. Yang kedua, memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Ini juga harus dihindari karena bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Berikutnya, yang ketiga, menolak tata tertib kelas yang telah disepakati. Yang keempat, selalu bersikap egois. Egois itu mementingkan diri sendiri, ya. Tidak mau memperhatikan pendapat orang lain, sehingga akan mengakibatkan kerugian. Yang kelima, tidak pernah hadir dalam rapat RT. Fungsi dari rapat adalah untuk memutuskan suatu permasalahan secara bersama-sama. Tapi jika kita tidak pernah hadir, maka hal tersebut kurang tepat. Untuk contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima, antara lain melakukan korupsi. Korupsi berarti apa? Menguntungkan diri sendiri. Yang biasa dilakukan anak-anak adalah korupsi waktu belajar. Saatnya belajar malah bermain. Ya, maka dari itu kalian harus menghindarinya ya. Yang kedua, gemar berfoya-foya atau hidup boros. Sikap ini tidak perlu kalian lakukan. Karena apa? Masih banyak tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang hidupnya pas-pasan. Maka dari itu, kita harus menghindari sikap boros. Perhatikan. Untuk contoh yang ketiga, di situ ada apa? Ada orang yang menyeberang jalan, padahal di seberang jalan yang lain sedang banyak orang yang lewat. Ini berarti apa? Melanggar lalu lintas. Ini termasuk hal yang tidak sesuai dengan sila yang kelima karena merugikan orang banyak. Yang keempat, suka menghina hasil karya orang lain. Di saat kita tidak bisa membuat sesuatu, maka kita tidak boleh berkomentar yang tidak tepat. Lebih baik kita diam saja atau memberikan penghargaan kepada orang tersebut atas karya yang dihasilkan, sehingga nanti dapat membuat orang yang kita hargai tadi senang. Yang kelima, membuang sampah di lokasi wisata sembarangan. Ini juga termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima. Karena apa? Karena kita mengganggu fasilitas umum. Bisa kita bayangkan bahwa tempat umum adalah tempat untuk banyak orang. Apabila kita bersikap yang merugikan orang lain, maka sikap tersebut bertentangan dengan sila kelima. Dan anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan.
tentang sikap-sikap yang tidak sesuai dengan sila dalam Pancasila. Semoga bermanfaat. Tetap semangat terus dalam belajar ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.